Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumidin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan yang baik ini Allah memberikan kesehatan kepada kami sehingga bisa menjumpai saudara-saudaraku dalam keadaan walafiat, dan kami pun berdoa semoga Anda pun sehat seperti kami, dan jika ada yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah, dan barangkali ada yang sedang bersedih karena masalah keinginan yang belum terkabulkan, semoga Allah segera mengabulkannya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sungguh sangat mustajab. Adapun judulnya adalah cara rahasia mengamalkan doa mustajab Nabi Yunus alaihissalam untuk hajat besar agar cepat terkabul. Doa Nabi Yunus sudah banyak diamalkan oleh banyak orang, namun kali ini ingin kami menyampaikan dengan cara khusus agar Allah mempercepat terkabulnya doa-doa kita. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah apakah manfaat dari doa Nabi Yunus. Manfaat dari doa Nabi Yunus adalah untuk permohonan ampunan kepada Allah sekaligus untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah atau perantaraan doa Nabi Yunus, insya Allah akan segera memberikan pertolongan dan mengabulkan semua hajat-hajat kita. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah awal mula doa Nabi Yunus. Secara singkat, doa ini diucapkan oleh Nabi Yunus setelah beliau menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah kepada penduduk Ninawa di dekat kota Mosul sekarang di negara Irak. Saat itu Nabi Yunus alaihissalam mengajak kepada penduduk Ninawa untuk beriman kepada Allah dan menjalankan syariat-syariat Allah. Namun yang terjadi hanya sedikit sekali penduduk Ninawa yang mengikuti dakwah atau ajaan dari Nabi Yunus untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikitnya penduduk Ninawa yang berhasil diajak untuk menyembah kepada Allah, maka Nabi Yunus pun merasa bahwa beliau merasa kurang berhasil. Maka Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk meninggalkan umatnya karena kecewa tidak mau mengikuti nasihat-nasihat dari beliau Nabi Yunus alaihissalam. Sementara Allah tidak mengizinkan Nabi Yunus untuk pergi meninggalkan umatnya di Ninawa, Mosul, Irak itu. Kemudian Nabi Yunus pergi dengan mengendarai kapal laut. Namun di tengah perjalanannya terjadi gelombang besar sehingga mengombang-ambingkan dari kapal Nabi Yunus dan para sahabatnya. Maka diputuskan saat itu agar bahtera atau kapal tidak tenggelam, maka ada sebagian barang yang dibuang dan juga orang harus menceburkan diri ke laut. Maka terjadilah yang namanya undian untuk siapa yang harus terjun ke laut. Setelah diundi, ternyata 3 kali
nama Nabi Yunus alaihissalam yang disebut. Maka dengan bertawakal kepada Allah atas keputusan itu, menceburlah Nabi Yunus ke dalam laut, dan di saat itulah Allah mengutus kepada ikan nun untuk menelannya, bukan memakannya tapi menelannya. Menurut kisah, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan nus atau ikan nun selama 40 hari 40 malam. Di dalam perut ikan nun itulah beliau menyadari akan kesalahannya. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang tertera dalam Al-Quran di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kami ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yang artinya tak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Itulah tentang doa Nabi Yunus. Adapun cara mengamalkannya dengan cara biasa, yaitu dibaca 3 kali usai sholat fardu. Adapun cara khusus yaitu dibaca 40 kali dalam keadaan sujud akhir dalam sholat hajat. Nah, jika Anda ingin mengamalkan, maka lakukanlah dengan cara yang seperti ini, cara khusus ini, insya Allah hajat yang Anda inginkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.